berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God Lovers. Saya senang bisa berjumpa kembali dalam program Rest in God pada malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Saya percaya setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin Anda sedang dalam situasi yang tertekan jiwa Anda sedang mengalami keletihan, kelesuan. Jangan pernah menyerah karena kita punya Tuhan yang selalu ingin menolong Anda dan mengundang Anda untuk mengalami kelegaan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu dalam Injil Matius 11:28, setiap persoalan dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami pribadi, Tuhan pasti menolongnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berbicaralah pada malam hari ini. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita tidak pandai berkomunikasi. Itu sebabnya dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia jatuh dalam dosa, kita tidak terbuka satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita senang sekali mendominasi pasangan kita. Artinya kita bersikap mau menang sendiri. Kita menjadi seorang diktator yang mau menaklukkan pasangan kita. Sehingga kita selalu berebut kedudukan. Istri mau menguasai suami, suami mau menguasai istri. Sehingga kita terus terang betul-betul mengalami kelemahan. Banyak perkataan kita bukan membangun tetapi melukai. Bahkan perkataan kita tidak jujur dengan apa yang sebetulnya di dalam hati kita. Artinya antara perkataan dengan apa yang kita pikirkan itu berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat pada akhirnya pernikahan itu konflik besar dan berakhir kepada perceraian. Nah, saya ingin sekali kita belajar. Ada beberapa hal di dalam kita berkomunikasi itu mempunyai cara yang salah. Yang pertama adalah kebiasaan untuk mengkritik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita melihat saudara kita bersalah, kita mesti menegur. Bukan membicarakan kekurangan atau kejelekannya itu kepada orang ketiga. Jadi kalau tidak berani untuk menegur, ya sudah kita diam. Karena Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi gereja Tuhan harus belajar, keluarga Kristen harus belajar untuk tidak terbiasa ngomongin kekurangannya orang. Karena sebagai sesama orang jelek, ingat ya, orang lain punya kekurangan, saudara juga punya kekurangan yang amat sangat. Kita biasanya gampang melihat kekurangan orang, tapi kita tidak gampang untuk menyadari bahwa kita juga punya kekurangan. Itu yang saya katakan. Sesama orang jelek tidak usah saling menjelekkan. Artinya orang yang saudara jelekin itu memang dia punya kejelekan. Tapi saudara juga punya kejelekan. Yang juga tidak suka kalau kejelekan saudara itu diseminarkan. Apalagi sampai orang-orang membuat sebuah pertemuan rahasia membicarakan tentang kejelekan saudara. Saya rasa saudara juga tidak suka. Sama. Saudara tidak suka dikritik dan orang lain juga tidak suka dikritik. Kita perlu belajar bagaimana cara untuk berbicara yang baik kepada orang lain. Saudara tahu, kita ini orang yang berdosa.
orang yang sangat memalukan, orang yang sangat bejat moralnya. Kita melakukan hal-hal yang kalau dibukakan Tuhan itu akan sangat memalukan aib kita. Tetapi saudara tahu, Tuhan mengajarkan bahwa kasih itu menutupi segala dosa. Jadi alih-alih dia membicarakan kejelekan saudara dan saya kepada orang lain, dia coba menebus saudara. Dia coba mengampuni saudara. Bahkan dia bukan saja menebus, bukan saja memulihkan, tapi dia mendidik kita untuk kita berjalan di dalam jalan yang benar. Saya teringat tentang perkataan seorang reporter, anak Profesor Dr. Quraish Shihab yang namanya Ibu Naswa Shihab. Beliau mengatakan, daripada Anda membicarakan kejelekan orang lain, kenapa Anda tidak lebih suka menegurnya dan mendampingi dia supaya satu hari dia bisa menjadi orang yang lebih baik daripada keadaan yang sekarang. Wow, itu sebuah kedewasaan yang luar biasa. Di dalam hidup pernikahan, saudara juga perlu belajar begitu. Untuk tidak terbiasa mengkritik orang, tetapi berbicara dengan baik. Di dalam firman Tuhan ada banyak nasihat yang baik bagaimana caranya kita berkomunikasi. Yang paling baik begini, apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah terlebih dahulu. Anda ingin dia tersenyum, Anda tersenyum dulu pada dia. Anda ingin dia berkata yang baik, melayani Anda berkata yang baik kepada pasangan Anda dan melayani dulu yang baik. Jangan hanya menuntut. Ingat, orang yang dewasa lebih suka melayani daripada dilayani. Anak kecil sukanya dilayani, sukanya dimengerti. Kita orang dewasa melayani, mengerti. Anak kecil sukanya ngambek, orang dewasa sukanya mengalah. Nah, saudara jadi suami atau istri yang seperti apa? Yang kedua, cara berkomunikasi yang jelek adalah terbiasa membela diri atau membenarkan diri sendiri. Kita suka bersikap defensif. Ya, begitu ada orang mengkritik kita, ada orang menegur kita, kita selalu memberikan alasan untuk membenarkan diri. Bahkan kita suka melakukan flying victim tuh. Ya, dengan kita berkata orang itu selalu jahat pada saya begitu. Ya. Terus kita juga mengkritik balik pasangan kita. Ya kalau kamu itu melakukan hal yang seperti kamu katakan pada saya lebih dulu, saya juga akan ikut. Kamu kan cuma bisa ngomong doang, cuma bisa mengkritik saya. Tapi kamu gak pernah buktikan. Coba lihat betapa buruknya sikap kita. Tatkala kita dikritik orang, ditegur orang, kita balas menyerang orang itu balik. Bahkan ada istilah dunia, mereka satu kata, kita 100 kata. Ya, pada akhirnya apa? Orang menjadi tidak suka pada diri kita. Pasangan kita menjadi tidak suka pada kita. Ya, ini yang harus saudara perbaiki dalam kehidupan pernikahan kita. Yang ketiga, yang disebut istilahnya stone walling. Kita membangun sebuah tembok. Ya. Sehingga pasangan kita tidak bisa berkomunikasi. Saudara tahu, alat komunikasi di dalam pasangan suami istri itu namanya ngobrol. Tapi kalau kita membangun tembok di dalam kita ngobrol atau berkomunikasi dengan pasangan, apalagi dengan cara bagaimana kita membangun tembok? Yaitu dengan cara kita coba mendiamkan pasangan kita. Pasangan kita menegur, "Pah, makan dulu," kita diam 1000 bahasa. Kita suami berkata pada istri, "Yo mah, kita jalan-jalan," istri cuman diam atau bilang, "Jalan aja sendiri." Ya. Kita persis seperti anak kecil. Kita ngambek. WA tidak dibalas, kita blokir pasangan kita. Kalau kita berteman dengan pasangan kita, dengan suami istri kita di dalam sosmed, kita blok pasangan kita. Lucu kan? Kita seperti anak kecil, ya. Dan gaya komunikasi seperti gini, inilah yang bisa mengeringkan rasa cinta di dalam pernikahan. Dan pada akhirnya itu bisa mengakibatkan perpecahan di dalam keluarga.
Mari pasangan-pasangan pernikahan yang baik di dalam Tuhan. Jangan Anda dengan sengaja menghancurkan pernikahan itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, cara terburuk untuk melakukan komunikasi adalah dengan merendahkan pasangan atau menghina pasangan. Dalam penelitian di Amerika, penghinaan itu telah terbukti menjadi faktor utama terjadinya perceraian terbesar. Ya. Penghinaan adalah kritik dalam bentuk yang lebih parah dan dilebih-lebihkan. Ketika orang menghina, mereka mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memanfaatkan rasa malu dan sarkasme kejam untuk menjatuhkan pasangannya. Wow, begitu mengerikan sekali, saudara. Saya coba memberikan perbedaan, ya, supaya kita bisa memahami. Kalau saya mengkritik seseorang, saya berkata begini, aku sangat lelah, tetapi kamu tidak peduli tentang itu. Kamu selalu membiarkan aku membersihkan semuanya sendiri dan kamu tidak pernah memperdulikan. Itu kritik. Tapi penghinaan, oh tentu saja aku masuk ke rumah yang kotor setelah melalui hari yang panjang, setelah saya letih. Apalagi yang bisa aku harapkan dari orang seperti kamu? Seharusnya aku tahu dari dulu. Ya, ketika aku melihat keluargamu, betapa malasnya kamu. Anda bisa melihat perbedaan. Pada waktu seseorang melakukan penghinaan, bisa menanamkan rasa sakit yang mendalam pada perasaan pasangan. Jauh lebih besar daripada melakukan sebuah kritikan. Jadi kalau kita mengkritik, kita berusaha untuk menyadarkan perbuatannya yang salah. Tetapi melakukan penghinaan tidak sekedar mengkritik, tetapi juga melakukan penghinaan yang bersifat pribadi. Mestinya kan kita mempersoalkan persoalannya ya, masalahnya, kesalahannya begitu. Contohnya misalnya saya pulang, Mah, apakah tidak sebaiknya kalau saya pulang disediakan minuman begitu. Saya pikir itu masukan yang bagus, teguran yang baik, santun. Tapi kalau ditambah dengan penghinaan maka kita akan berkata, kamu tuh perempuan bodoh banget, otaknya nggak dipakai. Kamu punya otak apa tidak? Masa suami pulang nggak dilayani, disediakan apa kek? Kamu itu bodoh persis seperti keluargamu. Nah, dari mulai menghina pribadi pasangan, lantas mengaitkan tentang keluarga daripada pasangan. Saya pikir itu bukan hal yang bagus. Ada loh orang yang berkata begini, kalau dia menghina saya masih bisa menerima. Tapi kalau dia sudah menghina papa dan mama saya, menghina keluarga saya tidak bisa terima. Apalagi saudara membawa suku. Ada orang begitu loh. Dia marah pada pasangannya, dia bilang begini, dasar istri tidak becus, turunan orang bodoh, pantesan orang tuanya bodoh. Terus kita lagi berkata, saya menyesal menikah sama orang Batak. Orang Batak memang rata-rata pemalas. Nah, itu kan sudah sampai penghinaan bukan hanya kepada pribadi seseorang, tetapi membawa nama keluarga dan membawa nama suku. Dan itu berbahaya sekali, saudara. Saya pikir kalau keempat hal cara berkomunikasi ini terus Anda lakukan, Anda sedang menghancurkan bukan hidup rumah pernikahan Anda, tapi Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Orang tidak akan simpatik pada diri Anda. Mari bertobat, saya mau kasih tahu. Karena Tuhan, Dia menghadapi orang-orang yang berbeban berat yang sudah jatuh. Dia menghampiri loh, Dia memberikan penghiburan. Kenapa saudara tampil menjadi orang yang begitu kasar, begitu keras, begitu menghukum orang, padahal kita bukan hakim. Kenapa kita tidak lebih suka diampuni? Kita sendiri diampuni loh.
Mari kita bersikap dewasa, bersikap penuh kasih dengan mengampuni pasangan kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni mertua kita, mengampuni anak-anak kita. Sehingga saudara menerima damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mengajari kami tentang cinta kasih. Daripada kami menghukum orang, lebih baik kami mengasihi orang lain. Ketimbang kami menceritakan kejelekan orang, lebih baik kami mendoakan orang itu dan mendampingi orang itu supaya pulih, menjadi orang seperti yang kami rindukan. Tuhan, biarlah kami menabur cinta kasih di dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, dalam kami bermasyarakat, sehingga kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah komunitas kami. Berkati kehidupan pernikahan kami, pulihkan hidup pernikahan kami. Sebelum kami menuntut pasangan kami berubah, kamilah yang lebih dulu berubah. Terima kasih buat semuanya. Di dalam satu nama yang ajaib Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau saudara dan keluarga saudara mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar monitor Anda ada tertera nomor telepon yang bisa Anda hubungi dan tim doa kami akan dengan sukacita mendoakan kebutuhan pergumulan saudara. Dan kalau Anda mau berkomentar, silakan Anda memberikan komentar di channel YouTube daripada Diaspora TV. Mazmur 4, 8-9 mengatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat istirahat dan nikmatilah rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Hatiku siap